Pagi. Pagi, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Alhamdulillah, semoga semangatnya sampai nanti siang ya. Baik, untuk memulai hari ini, mari kita bersama-sama untuk berdoa dulu ya, semoga kegiatan pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar ya, sesuai dengan harapan kita semuanya. Lukman, silahkan untuk pimpin berdoa bersama. Silahkan. Siap gerak, berdoa mulai. Baik, terima kasih. Semoga dengan berdoa tadi kita bisa berjalan dengan lancar, pembelajaran bisa sesuai dengan kita ya. Oke. Baik, untuk hari ini adalah ekonomi bisnis, tapi materinya sudah berkelanjutan dari yang kemarin, yaitu sistem ekonomi ya. Namun sebelumnya yang tidak berangkat hari ini siapa ya? Siti Hartati. Siti Hartati, kenapa ya Siti Hartati? Sakit. Oke. Baik, Siti Hartati. Kemarin padahal sudah berangkat ya? Ya, nggak apa. Baik, untuk hari ini kita coba, kalau kita hasil setelah kemarin masih banyak ini yang istilahnya masih canggung untuk menyampaikan ya, cara berkomunikasi. Nah, ini penting ini untuk buat kalian semuanya. Dalam berkomunikasi ya, kita belajar komunikasi itu penting ya, apalagi nanti kalian akan terjun di dunia prakerin. Nah, ini kalau kalian kok tidak ada semacam komunikasi ya, ini sangat disayangkan nanti ya. Maka dari itu komunikasi itu penting sekali manakala untuk kegiatan dalam saling menjalin relasi ya. Yang minggu kemarin ya sudah bagus, tapi masih ada beberapa yang mungkin masih merasa minder ya. Nah, hari ini kita coba akan bahas terkait dengan ekonomi bisnis, yaitu dengan materi sistem ekonomi ya. Nah, di mana untuk elemen ini masih berkelanjutan dengan yang kemarin, yaitu terkait dengan ekonomi bisnis dan administrasi umum. Namun untuk tujuan pembelajaran akhir nanti, kalian harus bisa menganalisis atau mengetahui tentang sistem ekonomi dan menganalisis terkait dengan kelebihan maupun kelemahan dari sistem ekonomi itu. Nah, sistem ekonomi itu apa? Namun sebelum itu coba kita flashback ya terkait dengan materi yang sebelumnya. Kira-kira kondisi ekonomi di lingkungan itu bagaimana? Bagaimana kondisi? Ya, silakan. Masyarakat ekonomi lingkungan. Oke, ada lagi? Ya, silakan. Oke, boleh. Ada lagi yang lain mungkin? Satu lagi? Oke, next. Silahkan coba diakses, dibuka untuk Google Form-nya ya. Oke, silahkan, sudah saya kirim. Udah masuk ya. Kita lihat, perhatikan. Kita coba akan menganalisa ya suatu perekonomian di suatu negara ya, kira-kira permasalahan apa yang ada di situ ya. Nah, ini coba perhatikan, saya akan tampilkan terkait dengan video tayangan ini ya, supaya kalian nanti cermati permasalahan apa yang terjadi di situ ya. Silakan perhatikan dan cermati. Hai semua, ketemu lagi sama aku Linda. Selamat datang di channel Ngomongin Uang. Di video kali ini aku mau bahas tentang sebuah negara
Ya, ekonominya berkembang pesat banget dalam 20 tahun terakhir. Sekarang kita bahas faktor selanjutnya, yaitu kebijakan moneter dari Bank Sentral Cina. Seiring dengan peningkatan industri lokal nih, sektor perbankan Cina tuh juga dapetin limpahan likuiditas yang besar banget dari tabungan perusahaan-perusahaan lokal yang makin bertambah. Oke, itu salah satu video ya, di mana negara dari keterpurukannya ya bangkit. Nah, di tahun 80-an negara Cina ini sangat terpuruk sekali ya. Untuk apa itu mencoba kalian untuk lihat ya yang tadi di telaah bersama, coba kalian akses ya Mentimeternya ya. Ada pertanyaan terkait dengan video tayangan tadi ya. Nah, ya, coba jawab ya pertanyaan ini. Apa yang kalian ketahui tentang negara Cina dari tayangan video tersebut? Ya, apa negara Cina dari tayangan video tersebut? Kalian coba jawab lewat ya, URL atau akses Mentimeter. Gunakan kode 362. Sudah masuk aksesnya? Mentimeter.com ya. Sudah? Untuk bisa jawab kodenya 3620 7721. Coba kira-kira apa ini? Apa yang kalian ketahui tentang negara Cina dari tayangan video tersebut? Oke, sudah ada masuk respon 1 ya. Cina adalah negara semakin berkembang. Oke. Respon yang kedua, penduduknya paling banyak di dunia. Wah, ini ya. Jumlah penduduk terbanyak di dunia dan luasnya 9,599. Oke ya. Indri ya? Belum. Apain? Kira-kira apain tentang negara Cina itu? Ya. 11 respon. Oke. Adanya kebijakan moneter bank sentral ya. Memang betul ya. Jadi nah, dari sini kita telah mengetahui sistem ekonomi yang ada di suatu negara. Nah, kita lihat apa sih sistem ekonomi itu ya. Sistem ekonomi adalah cara yang digunakan untuk mengatasi masalah ekonomi ya. Cara untuk mengatasi salah satunya seperti itu. Nah, di mana sistem ekonomi ada dibagi ada 4. Ada tradisional, liberal, komando, dan campuran. Tradisional itu seperti apa, liberal seperti apa? Nah, kita lihat. Nah, tradisional, namanya saja juga tradisional ya. Berarti kalau kita lihat diterapkan pada masyarakat secara turun-temurun ya, atau melibatkan pada adat istiadat yang ada. Ini tradisi ya, bukan nanti dicek. Nah, ciri-ciri sistem ekonomi tradisional ya, ada barter ya, terus bertumbuh pada sektor agraris ya, pertanian. Barter berarti belum ada semacam apa tuh, jual beli yang pakai ukuran ya, uang, hanya tukar barang ya. Ya betul. Terus alat teknologi masih sederhana ya, paling sederhana itu ya. Terus sedikit menggunakan modal. Nah, ini banyak ciri-cirinya. Nah, yang berikutnya, nah tentunya ada kekuatan dan kelemahannya. Nah, apa sih kekuatan dari ekonomi tradisional ini? Salah satunya produksi didasarkan atas kebutuhan sehingga dia overproduksi. Karena apa? Ya sesuai kebutuhannya saja. Ya. Yang kedua, kekuatannya adalah rasa kekeluargaan dalam masyarakat kuat. Ya, kalian bisa tengok masyarakat yang mungkin masih menggunakan adat istiadat, ya, maka rasa kekeluargaannya masih ya, ketat sekali, ya, kental sekali. Ya. Seperti kalian mungkin kalau di kampung bantuan apapun itu kan
saling membantu, saling tolong menolong ya. Terus yang ketiga, tidak ada persaingan karena tidak mencari keuntungan ya, sesuai kebutuhan saja, tidak ada persaingan sama sekali ya. Nah, kelemahannya apa? Di sini kegiatan ekonomi hanya untuk kebutuhan saat itu saja ya. Jadi ya misalkan untuk makan, ya udah makan saat itu saja gitu ya. Yang kedua, cenderung menolak perubahan, masyarakat kurang berkembang, tidak ingin teknologi berkembang, tidak mau menyentuh terkait dengan teknologi seperti itu ya, tetap pakai yang sudah berjalan. Dan yang ketiga, produktivitas dan kualitas yang rendah, itu terkait dengan kekuatan kelemahan. Nah, yang kedua, sistem ekonomi yang kedua yaitu liberal. Apa itu liberal? Di mana negara memberi kebebasan kepada setiap orang untuk mengadakan kegiatan ekonomi, bebas ya, mencari keuntungan. Yang kelima, pemerintah tidak ikut campur tangan tadi ya, jadi semua diatur oleh swasta. Terkait dengan cirinya itu. Nah, kelebihannya apa? Nah, ada kekuatan dan kelemahan dalam sistem ini. Kekuatannya, individu bebas melakukan kegiatan ekonomi ya. Inisiatif kreatif berkembang karena swasta diberikan kewenangan bebas untuk mengekspor ya, idenya, kreativitasnya, supaya apa ya, ekonomi dalam suatu negara itu bisa berkembang. Sementara untuk kelemahan, adanya persaingan yang tidak sehat. Nah, bisa. Berikutnya, sistem ekonomi komando ya. Sistem ekonomi komando, di mana kebijaksananya atau kebijakan ekonomi ditentukan oleh pemerintah. Nah, ini kebalikan dari tadi ya, dikendalikan oleh pemerintah ya, segala sesuatunya diatur oleh pemerintah. Ciri-cirinya yang berikutnya, sistem ekonomi campuran. Nah, namanya juga campuran. Sistem ekonomi yang menitik beratkan interaksi antara pemerintah dan swasta, jadi berkolaborasi ya dalam melakukan kegiatan ekonomi. Nah, namun di situ juga ada kekuatan dan kelemahannya. Kekuatannya apa? Pertumbuhan ekonomi terjaga stabil karena ditopang dua sisi, baik pemerintah maupun swasta. Sementara untuk kelemahannya, campur tangan pemerintah yang lemah memungkinkan berlakunya sistem ekonomi pasar. Nah, ini hati-hati. Ya, kalau pemerintah kok lemah, bisa dikendalikan oleh pihak swasta. Nah, itu gambaran terkait dengan sistem ekonomi. Cukup jelas ya? Oke, baik. Selanjutnya ya, tadi mungkin sedikit terkait dengan materi yang saya sampaikan. Kita coba menelaah kembali ya. Nanti saya sampaikan ya terkait dengan permasalahan ekonomi ada di suatu negara. Kalau tadi kan yang awal adalah negara Cina ya. Nah, tadi kita sudah bisa menentukan tadi apa sistem ekonomi dari Cina. Yang pertama kali sistem ekonomi komando ya. Tadi juga diketahui ya kelemahan dan kekuatannya ya. Oke. Nah, sekarang coba kalian bentuk kelompok ya. Bentuk kelompok nanti akan saya sampaikan LKPD-nya, lembar kerjanya kalian untuk menganalisis kembali ya, kira-kira permasalahan apa yang ada di negara tersebut. Oke, silahkan bentuk kelompoknya. Untuk dilihat LKPD-nya, setiap kelompok satu. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 4. Baik, saya jelaskan terkait dengan lembar kerja ini ya. Di situ ada silakan kalian tulis kelompok berapa, terus tulis nama kelompok kalian ya. Di situ sebutkan nama dari masing-masing kelompok. Terus di lembar berikutnya itu ada petunjuk LKPD-nya ya. Silahkan materi yang ada di LKPD bisa dibaca atau kalian bisa mungkin e-book yang saya kirimkan ya.
Dan selanjutnya diskusikan bersama kelompok kalian terkait dengan soal ya. Nah, di situ disajikan video ya. Kalian bisa cermati kembali tayangan video yang ada bersama kelompok kalian. Setelah itu coba kalian jawab pertanyaan yang ada di situ ya. Saya masuk. Apa itu Jerman? Nah, silahkan. Kamu cermati bersama-sama apa yang terjadi di situ ya. Jerman. Oke. Kelompok 1 ini ya. Negara apa yang ditayangkan di situ? Korea Utara. Sudah bisa diakses? Sudah masuk? Bisa ya? Negara apa itu di Singapura? Ya, sudah bisa diakses ya. Baik. Yang belakang kelompok berapa ini? Sudah bisa diakses videonya? Sudah. Apa itu negara mana itu? Amerika, oke. Wah, luar biasa. Berarti sudah beda-beda ya. Baik, silakan. Jika ada yang kurang jelas ya terkait dengan pertanyaan bisa disampaikan. Coba kalian eksplor kembali ya, sebelum nanti. Jadi nanti gini, dalam presentasi nanti disampaikan ya. Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, kalian coba gali informasi terkait dengan negara tersebut ya. Ibaratnya apa ya, deskripsi secara umum ya, negara itu seperti apa, nah itu coba nanti kalian sampaikan. Jadi ini apa ini, negara mana? Singapura. Nah ini nih kan, ayo silahkan. Baik, kita mulai saja untuk silahkan presentasikan hasil diskusi kalian ya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang sistem ekonomi Papua Nugini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Aini sebagai moderator. Saya Istiqomah sebagai pembaca materi. Saya Indriati sebagai tanya jawab. Saya Aulia Rahmawati sebagai moderator. Papua Nugini secara pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri dan secara keseluruhan berada di bawah pimpinan Kerajaan Inggris yang zona, di mana sistem ini yang menitik beratkan pada kebiasaan dan adat istiadat dalam menjalankan perekonomiannya. Di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Silahkan yang mau bertanya. Baik, silahkan. Muhyi. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Tidak, karena Papua Nugini merupakan negara termiskin di dunia. Bukan negara berkembang, Mas. Ternyata negara termiskin. Ya. Ya. Tadi kan sudah disebutkan ya, tadi kalau melihat tayangan memang betul ya. Memang negara yang termiskin meskipun sebenarnya kaya tapi belum bisa mengolah gitu ya. Itu sudah ya, Mas ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait dengan hasil diskusinya kelompok 3 ya? Silahkan. Cukup? Oke, cukup. Baik, berikutnya kelompok 4. Silahkan kelompok 4. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan sebelum itu perkenalkan, saya Ahmad Wili sebagai moderator. Saya Muhammad Lukman Hakim sebagai pembaca materi. Saya Sila Fitria Ramadhani sebagai sesi tanya jawab. Saya Yan Spilasari sebagai tanya jawab. Saya Hana Saskia sebagai tanya jawab. Jerman adalah negara dengan perekonomian terbesar di Eropa dan negara dengan jumlah penduduk terpadat di Uni Eropa. Sektor jasa berkontribusi 70% terhadap PDB, industri 29,1% dan pertanian 0,9%. 4. Sektor apakah yang paling banyak menyumbang dalam perekonomiannya? Sektor jasa. Sektor Kami jasa. akan membuka sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya bisa angkat tangan. Oke, silahkan. Dari kelompok berapa, Pak?
Kelompok 5. Ya, silakan. Industri apa saja yang ada di negara Jerman, kan? Saya akan menjawab. Sektor industri lain yang cukup penting antara lain meliputi industri kimia, farma, dan rancang, bangun mesin, metal processing, industri makanan, industri. Baik, cukup ya? Ada lagi? Oh ya, silakan. Sistem ekonomi yang diterapkan di Jerman apa tadi? Liberal. Kenapa liberal itu? Karena bertujuan untuk mengambil manfaat berupa efisiensi dari sistem pasar ekonomi liberal yang memberikan kebebasan kepada masing-masing individu. Itu meningkatkan kebebasan individu ya. Cukup jelas Mbak ya? Baik. Terima kasih. Baik, cukup ya? Cukup. Oke. Terima kasih. Silakan. Mungkin hanya itu saja yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bagus ya. Baik, tadi sudah disampaikan ya hasil diskusi kalian di depan kelas. Semuanya bagus sekali ya. Artinya kalian bisa menganalisis dan mengevaluasi terkait dengan apa yang kalian lihat dalam video tayang tersebut. Artinya apa? Kalian sudah bisa melihat analisa apa yang terkait perkembangan terutama di bidang ekonominya ya. Karena hari ini kita membahas terkait di sistem ekonomi, kebijakan apa yang dipilih oleh negara tersebut. Dan bahkan saya lihat tadi ada beberapa kelompok yang tidak hanya di video itu saja ya, tapi mengekspor dari mungkin website yang lainnya ya terkait dengan negara tersebut. Nah, dari situ kira-kira yang bisa kita simpulkan apa ini? Tadi kan ada beberapa negara ya, dari awal dari Cina, terus apa tadi? Korea Utara, terus Amerika, Singapura, Papua Nugini, termasuk yang negara apa? Termiskin di dunia ya. Nah, dari beberapa negara ini kan mempunyai konsep, terus pemecahan masalah, terus adanya sistem ekonomi juga berbeda-beda ya kan? Betul nggak? Ya. Nah, di situ kita bisa menyimpulkan apa setiap negara mempunyai sistem ekonomi yang berbeda-beda. Apa ini? Kira-kira apa? Jadi ya diterapkan ya. Seperti misal Papua Nugini ya. Kehidupannya karena mayoritas penduduk agraris ya. Betul. Ya. Terus di situ diterapkan sistem ekonomi tradisional. Terus di Korea Utara ya. Di situ diterapkan sistem ekonomi komando ya. Nah, kenapa itu? Karena memang kalau dari segi secara pimpinannya, pemimpinnya turun-temurun ya. Nah, jadi dikendalikan oleh seorang pemimpin. Terus ada Jerman, ada Amerika. Sistem ekonomi yang dipakai apa tadi? Liberal ya, atau apa? Sistem ekonomi bebas ya. Nah, itu diserahkan semuanya ke swasta. Nah, kesimpulannya apa? Di sini bisa kita lihat adanya perbedaan sistem ekonomi setiap negara ya. Ternyata ini bisa menentukan terkait dengan sistem ekonomi yang diterapkan. Nah, yang membedakan itu kenapa kok bisa berbeda? Salah satunya tadi ada Papua Nugini termiskin karena mungkin sumber daya alamnya ya. Nah, ternyata itu bisa menjadi sebuah kesimpulan, yaitu yang pertama setiap negara memiliki ideologi yang berbeda-beda ya, cara pandangnya itu berbeda-beda ya, maka sehingga penerapan sistem ekonominya juga berbeda, termasuk Korea Utara ya, karena ideologinya artinya
bahwa seorang pimpinan harus bisa mengendalikan. Nah, disitulah maka dia memakai sistem ekonomi pusat atau komando. Ya. Terus yang kedua, kondisi masyarakat. Ya. Kondisi keberadaan masyarakat bagaimana? Ya, mungkin bisa nggak diajak terkait dengan mungkin untuk bisa maju bersama, berkembang, atau bisa nggak untuk bisa berkarya untuk menuangkan ide kreativitasnya. Nah, seperti di Jerman, Amerika banyak masyarakat yang mempunyai ide kreativitas yang sangat tinggi sehingga mereka berlomba-lomba untuk berkarya, menuangkan karyanya. Nah, disinilah pemerintah menerapkan dengan sistem ekonomi liberal, kebebasan. Nah, ada lagi dengan kondisi sumber daya alam. Ya. Kondisi sumber daya alam ini karena mungkin letak geografisnya atau mungkin seperti di Papua Nugini sebenarnya sumber daya alamnya banyak, tapi kalau tidak bisa mengolahnya, ya. Nah, maka dia hanya menganut ya apa adanya. Adat istiadat turun temurun itu yang dipakai dalam kegiatan ekonominya, gitu ya. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya setiap sistem ekonomi berbeda, setiap negara itu berbeda-beda. Ya karena satunya adalah ideologi, sumber daya alam masyarakat yang berbeda. Maaf, sumber daya alam yang mungkin terbatas atau sumber daya alam kondisinya yang berbeda, terus kondisi masyarakat juga berbeda. Ya, itu ya. Oke, baik. Karena sudah juga jelas dan apa yang kalian sudah temukan kelemahan dan kekuatan di setiap sistem ekonomi, ya, dan bahkan ciri-cirinya sistem ekonomi, kalian sudah bisa memahami hal itu. Nah, kembali lagi, silahkan kalian buka linknya, ya, link untuk post test, ya. Awal di pretest, nah sekarang coba post testnya kamu jawab, ya. Ya perubahan nggak dalam kalian menjawab? Silahkan, silahkan diakses. Oke, saya kirim ya. Sudah? Bisa diakses ya? Oke, silakan jawab. Post testnya. Yang post test, bukan yang tes ya. Kalau tadi awal pretest, sekarang post test. Silakan dijawab. Tadi kan sudah mengetahui ciri-cirinya, terus kelemahan dan kekuatannya, ya, atau kelebihannya. Nah, juga silakan kalian jawab terkait dengan potesnya. Jadi akses ya. Oke, silakan. Sudah? Sudah ya? Ya, kalau sedikit aja. Oke. Baik, kalau sudah, ya terima kasih sudah mengisi post test itu. Ya. Nanti kan berapa soal itu 5 soal aja ya? Oke, sudah selesai ya. Terima kasih. Nah, sekarang saya ingin bertanya terkait dengan pembelajaran hari ini. Apakah cukup menyenangkan? Menyenangkan. Artinya gini, saya melihat dari mungkin yang sebelumnya terkait diskusi ya, masih ada beberapa yang mungkin masih canggung atau enggan untuk mengeluarkan pendapatnya. Lah hari ini saya melihat sudah berani ya untuk bisa memberikan pendapatnya atau mungkin memberikan paparannya. Ya, oke. Nah untuk pertemuan berikutnya kita sudah ganti lagi materi, yaitu terkait dengan pelaku ekonomi. Nah ini lebih mungkin terkait dengan kehidupan kita sehari-hari ya, apalagi kita selaku pelaku ekonomi bisa menjadi konsumen, produsen, bahkan distributornya ya. Nah itu baik, saya kira untuk pertemuan hari ini ya, terima kasih atas perhatiannya dan sukses buat kalian semuanya
Ya. Jangan lupa untuk senantiasa berdoa dan lalu berkarya untuk diri kita sendiri dan tentunya untuk mungkin orang tua kita ya. Ya. Baik, dan yang terakhir, mari kita doa bersama untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini. Tutup lagi? Silahkan ditutup berdoa, Mas. Ya. Siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.